Berarti Bima Zion mewakili Sumatera Utara untuk kelas gestrek PON. Ya, untuk pertama kalinya kelas gestrek dibuka untuk PON ini. Pertama kali. Ya, terus ceritanya Jusri kemarin di Panmo, terus nanti kok bisa sekarang kemana lagi? Kan pembalap-pembalap itu kan kita lihat bang, banyak yang dari gestrek terus jadi penjual narkoba. Oke. Oh yeay, jumpa bersama kita di sini Jimmy Artanta di channel Artanta Sport. Kali ini kita ketemu reporter gestrek Sumatera Utara yang tidak asing lagi pastinya untuk kalian pecinta gestrek Sumur Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Bang Ari Pencawan? Bukan. Oh iya. Bang Ari Pencawan kan? Ya. Bang Ari Pencawan sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi ngobrol di Gudang Jambu. Kebetulan kita mungkin nanti kedepannya kita di sini ngobrol terus di sini bang ya. Oke ya. Kedepannya kan seperti yang telah kita konsep sebelumnya, bakal kedepannya akan ada yang baru terus di setiap minggunya, bahkan di setiap kesempatannya. Yang kita bahas ya pastinya. Ya, tentang olahraga yang tercinta ini. Yang tercinta dan kita cinta ini. Ya. Minum dulu kopi. Siap. Jadi ngomong-ngomong mengenai balapan nih bang. Ya. Dalam beberapa pekan ini. Dalam beberapa pekan ini kan abang tuh ngeliput di Aman Damai Gestrek ya. Ya, awal dari collab kita di Aman Damai. Terus lanjut ke event di Aiknabara tuh. Aiknabara. Ideal Gestrek dan Motocross yang disupport oleh Bapak Maju Sibarani, salah satu caleg di sana. Oh, Bima Zion ya. Iya, ketepatan itu ulang tahunnya Bima itu ya, yang ke-15 tahun, pembalap yang notabene sekarang menjadi salah satu atlet untuk dipersiapkan di PON kita nanti yang tuan rumah berbarengan. Siapa? Si Bima Zion. Bima Zion. Untuk Aceh dan Sumur kan tahun ini untuk kali ini PON-nya kan bersama kan. Nah, salah satu cabang yang dibuka itu udah dibuka untuk race track, dan sebelumnya kan kayak PON di sebelumnya itu kan cuma motocross. Motocross aja. Ya, cuma kemarin gagal berangkat atlet kita walaupun lulus prapon ya kan. Mungkin karena Covid enggak? Ada sesuatu lah gitu. Cuma nanti kita bahas itu kalau sudah kita dapat informasi yang jelas dari narasumber yang mumpuni. Ini hanya kabar-kabar isunya aja kenapa nggak berangkat, tapi nanti coba kita cari informasi yang valid lah, jangan sampai kita berasumsi gitu. Berarti Bima Zion mewakili Sumatera Utara untuk kelas gestrek PON. Ya, untuk pertama kalinya kelas gestrek dibuka untuk PON ini. Pertama kali. Ya. Selain Bima Zion siapa saja bang? Yang udah pastinya ada Bima Zion, ada juga Kimbo. Oh, Kimbo juga. Kimbo juga dari Ekjamu tuh. Dari tim UD Amin Ayam Ekjamu. Terus ada juga Jusri, dan ada juga tapi Jusri. Yang ada 2 atau 3 lagi tuh nanti kita bahas lagi. Ini pun menarik nanti kalau kita bahas. Jusri pun menarik. Tapi lanjut kita bahas PON dulu. PON dulu, oke. Cuma itu aja. Satu lagi siapa kira-kira? Belum ada. Belum tahu kan. Sudah tersebut sih namanya, cuma kok tiba-tiba lupa ya, ntar bakar korup. Ya gitulah. Jadi Bima Zion, Jusri, terus Kimbo. Gio Panha gimana Gio Panha itu? Gio Panha kalau kabarnya dia tidak lulus di salah satu poin yang harus dianya lulus, tapi untuk detailnya nanti kalau ada kesempatan atau kita ketemu dengan Gio Panha itu kita tanya secara spesifik gitu. Oh, tapi tahun jelas dia nggak lulus. Tahun ini, untuk tahun ini, tahun 2023. Iya. Oh, berarti itu informasi untuk tahun 2003 PON yang akan diadakan di Sumatera Utara dan Aceh, itu tuan rumah bersama. Oh, Sumatera Utara Aceh jadi tuan rumah bang? Iya, dia tuan rumah bersama. Tanggal pastinya belum tahu kita kapan ya? Belum. Nanti kan ada rilis resminya, nanti kita sampaikan lagi. Kita bilang sampaikan yang jelas itu tadilah mereka yang mewakili Sumut, dan menurut kalian ya didukunglah pembalap-pembalap kita yang akan mewakili Sumut dulu bang ya. PON Sumut. Setelah PON Sumut, PON Indonesia. Nah, nanti kan biasanya setelah PON itu udah menjelang akhir akan diadakan serah terima kayak Olimpiade kan obor ya kan. Ke negara selanjutnya akan diserah terima dengan obor gitu. Ke event yang selanjutnya lebih besar tentunya. Nah, nanti kalau kayak di Indonesia ini PON lah untuk daerahnya kan, daerah provinsi lah itu kan bergantian setiap, kalau nggak salah per 2 tahun itu PON itu ya. Iya. Nanti itu di akhir itu nanti ada informasi selanjutnya. Untuk sekarang Sumut dan Aceh gitu. Oh, itu mengenai PON ya. Gestrek mewakili olahraga gestrek. Dan motocross belum tahu mengenai rilis resminya. Informasinya belum keluar ya?
Bukan belum keluar. Yang awak dapat dulu gitu. Yang awak dapat dulu masih crash track dulu lah gitu. Oh, itu sudah pasti. Itu udah pasti. Sudah dipiksan. Sudah diumumkan juga oleh IMI semua. Udah. Nah, apapun yang kami bahas di sini, tolong dikoreksi untuk Kedepannya. Karena kan gini, kami berdua ini notabene yang udah lama hilang dari peredaran. Tiba-tiba muncul yang dimana itu banyak yang terlewatkan gitu. Iya. Tapi dari sini ke depannya coba kita nanti lebih tapi yang pastinya kalian ingin tahu pasti kenapa kan. Tapi ya kita perlu kasih tahu juga Bang ke mereka kenapa kita bisa vakum kan sekarang nongol lagi. Selama ini mungkin kena mental COVID kali ya. Banyak faktor yang sebagian besar tidak bisa disebutkan dan yang pastinya pengaruh karena COVID juga COVID. Ya. Tapi sekarang kita bakal membangun lagi ya. Kita membangun lagi dan sini Artanta Sport bakalan menyuguhkan informasi yang menarik buat kalian dari Bang Jambu, dan di sini Bang Ari sudah mulai main YouTube lagi. Ya. Nah, ini YouTube-nya gimana gitu? YouTube-nya masih berjalan tapi ya pelan-pelan. Cuma gini, untuk menambah kreatif dan inovatifnya, nah kami kan punya basic yang berbeda. Mungkin kekuatan kayak Bang Jimmy Artanta ini, dia lebih kepada editing, ya kan? Idenya cukup keren lah. Nah, awak sementara di editing agak lemah. Yeah. Cuma lebih punya banyak waktu untuk keluar. Ke lapangan gitu. Jadi mencari informasi langsung lah pastinya ke lapangan langsung untuk kalian. Nanti setelah Bang Ari pulang dari lapangan nanti ya di sini kita konfirmasi, kita berikan informasi buat kalian semua. Untuk kalian loh ini semua subscribe lah, tambah-tambahin ya kan. Komennya Bang ya. Iya, komen juga. Pastinya biar kita semangat. Di sini Bang Ari lagi memulai karena YouTube-nya kemarin Getek Sumo Racing kemana Bang? Getek Sumo Racing udah ada lagi. Udah ada lagi. Ya sedang membangun lagi, tapi gini, lebih ke arah kami kerjasama kami nih untuk membuat sebuah pembeda dan yang pasti menarik, ide yang menarik, tontonan menarik lagi, untuk informasi menarik, lebih menarik lagi pasti untuk dan pastinya kita ngumpul di sini tentunya akan memberikan informasi buat guest striker Sumatera Utara, terus nanti perkembangannya gimana, pembalap-pembalapnya itu bagaimana saja, sudah tim kontrak mana saja. Tentunya ke depan nanti bakalan lebih seru lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa terus subscribe channel ini dan dukung ya. Iya dong. Bagikan dong. Nanti bakalan seru lah Gestrek Sumur ini ya. Mudah-mudahan kan gitu Bang Ari. Iya. Karena dua YouTuber yang pernah berjalan terjun ini menurut dari aku pribadi, kalau disatukan ide kami berdua akan menghasilkan sebuah karya kreatif yang lebih untuk siapa? Menarik lagi. Untuk siapa? Ya untuk kalian semua. Karena selama ini kan penyajian kami terlalu mainstream ya. Jadi kebalap upload udah gitu aja, tidak membahas secara spesifik atau ibaratnya mengulas bagaimana perjalanan sebuah race tadi gitu kan. Apa aja yang terjadi? Apa yang di dalamnya itu Bang ya, kejadian di dalamnya yang seperti halnya gini lah, kayak tiba-tiba ini kok lain kendaraan yang dibawa, lain unit yang dibawa gitu. Apa yang terjadi kok bisa si Anu kok bersama tim ini gitu, padahal sebelumnya dia sama tim ini. Terus ceritanya Jusri kemarin di Panmo, terus nanti kok bisa sekarang kemana lagi, itu si Putra, ini si Pauji kemana, si Dekoko lagi kemarin kan Bang. Banyak sirkulasi ini yang terjadi ya. Ada pergeseran peralihan gitu. Iya, tentunya informasi itu menarik buat kalian semua dan buat guys striker Sumatera Utara ya. Ya, itu tujuannya. Karena kalau kami mengambil itu secara masing-masing, kayaknya mentok-mentok aja idenya ya kan. Tapi kalau collab gini kan bisa saling sharing. Asik loh, saling sharing. Ya nggak apa-apa, banyak bacot, yang penting sampai ilmunya kan. Emang harus banyak bacot kan. Iya. Jadi balapan Sumatera Utara ini kita buat semenarik mungkin untuk disajikan. Ya bisa juga kita kumpulin legend-legend Bang ya. Bisa, itu sebuah ide bagus tuh. Kita kumpulin legend-legend yang terlupakan atau yang kawan-kawan para netizen ini, maksud bukan netizen apa ya, kawan-kawan kita yang penikmat karya kita ini bisa mengetahui berawalnya balapan di Sumut ini seperti apa, siapa aja udah pernah
terjun dunia balapan, siapa yang terlupakan. Iya. Itu bisa kita ulas. Bisa kita naikkan lagi. Kayak misalnya kemarin David Livingstone dari ada yang balap. tahu kan? Nggak tahu. David Livingstone tuh bocah ajaib era 2000-an. Dan sekarang sukses menjadi kepala desa loh. Itu prestasi tuh. Prestasi. dia dari gesrek sukses, Bang. Sukses ya. Maunya kan kita kan pembalap-pembalap itu kan kita lihat, Bang, banyak yang dari gesrek terus jadi penjual narkoba. Oke. Banyak, Bang. Gitu ya. Kan ngeri ini gimana kan. Terus mereka capek-capek fisik, punya prestasi besar, ujung-ujungnya setelah pensiun masuk penjara. Ada tuh ya. Ya itu yang perlu kita puntur. Abang ada nggak pengetahuan abang tuh? Ada ya. Ceritanya gimana tuh dia? Kita kan gak usah sebut lah sosok namanya jangan. Tapi kita kasih contohnya kelakuannya aja lah, gambarannya seperti apa. Tapi nanti gini, kalau misalnya kita ketemu sama yang bersangkutan, dia izin untuk di ulas secara kehidupan secara pribadi, baru bisa kita tayangkan. Karena kita belum ada izin nih. Jadi belum bisa kita sebutkan baik inisial maupun nama, nggak bisa kita sebutkan. Karena itu privasi dia kan. Pasti. Tapi kalau dia udah izin, bisa dong kita naikkan nanti. Tapi kalau nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau asal kita ngupload video itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bang, ini gimana, Bang? Ini apalagi kemarin uploadan video juara umum dari The Coco dapat rumah kan gitu. Itu kan klarifikasi tuh. Kayaknya aku terlewatkan momen itu. Kok setahu aku The Coco memang pernah juara umum dan pernah dapat mobil. Dapat mobil pernah. Itu real. Mobil apa dulu, Bang? Nah, lupa aku mobilnya. Yang jelas mobilnya 2 baris lah. Mobil elit lah, bisa dibilang untuk zamannya kan. Wah. Itu apa? Jazz. Oh, Jazz ya? Jazz bro. Nah, kayak gini kan. Awal aja yang sosial media bisa nggak valid data yang kau dapat. Nah, kedepannya itu setiap momen, apalagi momen itu yang menarik, kalau bisa adalah ulasannya gitu. Jadi gini, pembalap-pembalap kita ini kan berjuang cukup capek ya kan. Cuma apa yang tersisa? Seharusnya kenangan kan. Tapi kenangan itu kalau kita ibaratnya setelah 5 tahun baru kita ulas, pasti ada momen yang terlupakan. Nah, motivasi kita sekarang bersama Bang Jim ini adalah setiap momen-momen yang berharga itu kita buat semacam video khusus untuk mengulas itu semua. Jadi sampaikan. Sejarah balapan di Sumut ini terdokumentasi. Berawal dari Artanta. Mana tahu ini menginspirasi teman-teman kita para media seperti YouTuber atau videografer yang lain lah, konten kreator yang lain untuk melakukan hal sama seperti kita. Ya nggak apa-apa yang lain juga ikutan seperti ini. Tujuannya adalah gimana balapan di Sumut ini maju dan lebih menarik untuk dinikmati. Semuanya sukses bersama, itu keren. Gitu. Karena banyak yang media-media lebih top dari kita. Ya, cuma dia dengan tampilan yang masih sederhana gitu. Dalam arti sederhana, idenya yang sederhana. Kalau alatnya keren-keren orang itu kan. Tapi idenya maunya lebih. Ya karena mungkin pengaruh kopi juga. Oh iya. Karena segelas kopi itu sejuta inspirasi ya. Membantu konsentrasi. Nah, dan kita biar tahu kita ada di mana sekarang, Bang Jim? Kita di Gudang Jambu, Kopi Shop Sukaraya, di Desa Sukaraya. Dan kebetulan Sukaraya ini dulu banyak juga kontribusi untuk Gesrek Sumut lah, Bang, untuk memajukan ada Iwin Katul, ada Ronald Tarigan, banyak dan lain-lainnya, termasuk tadi David Livingstone. Banyak, Bang, orang-orang Sukaraya ini yang pecinta Gesrek. Dan kita kebetulan tempat ini Gudang Jambu ya mungkin bisa jadi markas kita ya, Bang ya. Basecamp lah ya kan. Basecamp sekaligus sebagai studio, tempat untuk menyampaikan informasi dan inspirasi buat kalian semua. Dan satu lagi, kalau untuk awak pribadi ya, awak itu jangan ibaratnya kita memilah-milah pembalap ini, karena semua pembalap adalah pembalap, baik pun itu dia dari MX, dari grass track, bahkan dari RBT. Mereka itu perjuangan tuh menjadi pembalap itu bukan nggak susah, bukan nggak sulit, Bang. Jadi kita nanti kedepannya tidak hanya mengulas pembalap yang top, bahkan yang baru balap pun nanti kita ulas. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka tuh lebih dihargai dan termotivasi. Termotivasi tentunya. Iya, karena tanpa adanya pembalap, bagaimana balapan itu bisa meriah kalau yang balap cuma 1, 2, 3? Karena besar, Bang. Dampaknya itu besar, termasuk sektor pariwisata. Ya termasuk. Karena kan balapan itu kan dia bayar rekom ya kan, bayar izin-izin. Berarti kan ada yang terberikan manfaat oleh balapan kita ini. Terus kan kebanyakan itu kan mereka yang ingin memajukan daerah wisatanya, mereka bisa buat event-event balapan di sana dan bisa mendatangkan banyak devisa untuk daerahnya. Setahu ada 2 yang udah pasti. Dia berawal dari bikin balap, terus wisatanya jalan lancar. Sky Garden 1. Sky Garden. Gen Hill. Nah, itu dulu. Kan itu berawal dari sirkuit balap. Sektor wisata. Jadi bisa dibilang ekonomi itu sirkulasinya lancar. Jalan terus
Jadi ya wajar kan dan pantas kan kalau kita sampaikan dan kita buat menarik untuk kalian semua dan mementingkan perekonomian juga tentunya. Karena gini, race track ini banyak yang terhidupkan. Ya. Dimulai dari pembalap Balap. yang dapat hadiah ketika balap, Ya. dan di situ dia bisa Mekanik. menunjukkan kualitasnya dan mendapatkan sponsor. Begitu juga dalam mekanik atau bengkel-bengkel lain. UMKM ya bang. UMKM, pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Dia punya karya bikin minuman ini dijual di balapan karena ada orang kan hidup semua. Petugas-petugasnya. Petugas di lapangan, panitia-panitia yang kita Pelat cintai. Marshal, Ya, kan, Bang? gitu. Kalau nggak ada mereka ya pembalapan bisa kacau bang. Dan tidak terlaksana itu balapan karena mereka itu bagian dari Penontonnya, penonton di sumur gimana bang? penonton keren-keren. Keren-keren, nyalinya besar-besar. Balapan juga. Yang besi itu teman terbang. Bukan penonton takut sama pembalap takut sama penonton. Ya, nah, ini masukan nih buat teman-teman penonton, coba Ya, hindari ya. titik-titik yang berbahaya untuk menikmati balapan. Jangan di titik-titik itu Ya, lah. Dalam ya. arti kayak di tikungan-tikungan. Ya kalau bisa sih jangan masuk ke sirkuit lah, apalagi ngasih kode, sini masuk cepat-cepat di tengah. Enggak, itu urusan para kru-kru mereka aja gitu. Penonton gak usah ibaratnya terlalu terlibat jauh Iya. untuk jadi seorang apa istilahnya ya kayak Ya. kru gitu. Karena krunya udah ada Ya gitu. sebetulnya cukup kru saja kan, Kru apalagi saja. kalau ada insiden di situ takut nanti masuk penonton pun turun, Iya. ngumpul-ngumpul kan bahaya dikerubungin, pembalapnya tak bisa bernapas. Ya, ya. Sementara pembalapnya pontang-manting baru jatuh, boom, gitu kan bengek kan. Iya. Apalagi kan gini, penonton itu tidak diasuransikan. Dia hanya membayar tiket hanya untuk menonton. Ya. Yang diasuransikan itu hanya pembalap. Pembalap. Dan pembalap yang mendapatkan asuransi itu adalah pembalap yang memiliki KIS. Kartu izin start. Karena dia bayar kalau nggak salah sampai 150.000 itu ya. Iya. Di kartunya itu udah tertera adalah polis asuransi yang udah. Ya nanti juga kedepannya bakal kita bahas persoalan KIS itu gimana. Kan syarat menjadi pembalap harus ada KIS bang. Harus ada KIS. Nanti kita bahas syarat menjadi pembalap itu seperti Iya. apa ya. Jadi mungkin pembahasan kita akan panjang nih sebetulnya. Tapi kita ke depannya lagi. Itu pembahasan kita pasti akan lebih seru tentunya. Ya, ini kita hanya memberikan clue. Jadi kan Ya. banyak kita bahas tadi masalah kejurda, masalah klub, masalah pembalap apa. Ini kan tujuannya supaya nanti teman-teman bisa, oh bang, coba ulas dulu masalah Bisa. tim-tim balap terbaru atau pergantian untuk tim. kedepannya. Atau misalnya bahas masalah khusus sirkuit aja bang. Iya. Sebenarnya sirkuit yang layak itu bagaimana sih? Banyak. Nanti bukan kami aja yang menjelaskan itu. Mungkin kita panggil salah satu narasumber ahlinya biar bisa menjelaskan gimana sirkuit yang layak misalnya gitu. Yang pasti kita akan memberikan terbaik dari kalian. Ya. Untuk kalian, dari kalian, untuk kalian dan buat kalian. Kita cuman Duitnya aja. Iya duitnya kalau ada. Tapi cemana bang, ini kan gestrek yang kita Ya, cintai. betul. Kita cinta dengan perkembangan gestrek ini, makanya kita rela dan ingin membuat perbincangan seperti ini kan. Bukan nggak banyak risikonya kita ngomong-ngomong seperti ini kan bang. Makanya Tapi kita buat harus kalian berhati-hati. semua. Jadi kalau ya informasi bersifat pribadi atau privasi atau yang sensitif, kita harus konfrontir dulu dengan orang yang berkaitan tersebut. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu belak-belakan kali karena harus ada yang harus kita jaga seperti etikanya itu harus, privasi juga jangan kita langgar. Aturan-aturannya juga harus kita patuhi. Yang jelas gestrek sumut naik kelas. Oh iya harus. Dan di sini dari Gudang Jambu kita sudahi dulu video ini. Dan selanjutnya akan kita berikan video yang menarik dan informasi buat kalian semua. Dan di sini ada Bang Ari Pencawan, saya Jimmy. Sampai jumpa. Salam sportif. Salam sportivitas. Oh yeah.